Iya, tadi aku konsul sama Coach Rio. Ya. Coach Rio bukan mencoba sih, menghilangkan rasa insecure aku yang selama ini terpendam. Sorry. Gimana tadi sesi konselingnya, Mayang? Enjoy. Coach Rio juga enak penyampaiannya. Terus ya udah feel better dari sebelumnya. Rasa insecure-nya udah menurun. Sempet deg-degan gak sih artinya datang ke sini sendiri untuk konseling? Enggak sih. Enjoy aja. Karena nggak tegang-tegang banget. Jadi ya udah, akunya juga asikin aja. Oke. Jadi apa sih yang dirasain Mayang sendiri sebelum datang ke sini? Mungkin apa yang dialami sampai membuat mungkin Mayang stres atau apa? Bukan dibilang stres sih enggak, cuman kayak suka insecure, terus minder gitu. Terus ya udah akhirnya memutuskan untuk kesini sekalian konsul nih gimana cara menghilangkan apa yang aku rasa gitu. Apa yang membuat minder? Suka dibanding-bandingin Sama netizen. nggak dibandingin sama siapa? Masa nggak tahu sih. Ya gitu. Oke, Coach, seperti apa sih tadi Mayang mungkin curhatannya ke Coach sendiri? Well actually ya memang kan sorry. Satu, Mayang itu kan nggak cerita banyak, maksudnya jadi karena di sini juga tadi dibantunya memang content free, jadi nggak banyak dia ceritain. Ibaratnya ada yang nulis apa dia nggak ngasih tahu gitu kan. Tetapi itu kayak painful banget pas dia baca gitu. Terus ya dia nggak ceritain gitu, nih nulisnya ini gitu. Terus kayak dibandingin sama siapa juga dia nggak sebutin nama siapa. Tapi ya udah, kita cuman kayak proses emosinya aja, karena kan itu semua beban emosi yang ada tersimpan dalam dirinya dilepaskan ya ketika itu keluar dari tubuh fisiknya dia, ya udah jadi kayak rasanya ringan banget. Aku nggak tahu gimana yang dirimu rasain sekarang. Udah hilang masih insecure. Clean semua gak? Atau masih ada yang kayak aduh masih ini, atau udah kayak ya udah gue bodo amat? How do you feel? Bodo amat sih. Ini kayak udah, kalau netizen ngomong apa juga udah, nih biar jadi identik seorang Mayang. Yes. Oke. Tapi seberapa besar sih pengaruhnya kamu terkait hujatan-hujatan netizen selama ini, Mayang? Hampir setiap malam aku nangis karena itu suka dibanding-bandingin. Tapi ya semoga kedepannya nggak lagi deh. Maksudnya nggak lagi kayak ngerasa insecure malah tiap malam nangis gitu. Itu sudah mulai kapan sih sejak kamu dibanding-bandingin sama yang? Semenjak polemik seperti ini. Mungkin ini bagian dari polemik sehingga jadi merasa sikap kamu timbul itu. Iya. Emang kenapa kalau dibandingin sih? Hah? Ada masalah kalau dibandingin buat kamu ya? Risih sih sebenarnya, terus ya insecure gitu. Tapi memang ini bagian dari akhir dari semuanya atau gimana hingga kamu memutusin ke sini? Enggak. Karena emang pengen rasa ini hilang aja, bukan akhir dari semuanya, enggak. Tapi kan maaf ya, mulut netizen kan luar biasa, Ru. Kamu nggak takut nanti setelah dari sini hujatan bullying itu lebih parah? Ya udahlah, biarin aja. Itu hak mereka untuk berkomentar. Coach, tadi sebelum pas datang kemarin si Mayang seperti apa sih mungkin yang Coach lihat secara psikologisnya sendiri? Kayaknya cukup mengkhawatirkan. Enggak ya. Just apa ya? Kalau tadi sih memang dia boleh dibilang PD-nya ada. Terus kayak cara dia komunikasi juga baik gitu ya. Terus friendly. Hanya memang auranya kayak nggak mancar aja. Kalau misalkan kita datang melihat kayak dia kayak ketahan gitu tanpa kita sadarin kayak ada apa sih yang nahan dia. Tapi kalau sekarang kalau dilihat kayak lebih open, ketawanya juga bisa lebih ya kayak ngefek-ngefek gitulah, kayak orang nggak jelas gitu kan ya. Tapi kalau dari tadi kan sebelum pas datang ya ketahan banget gitu. Tapi kalau sekarang ya dia bisa lebih menjadi dirinya sendiri. Karena yang penting gitu, kalau kita nyimpan beban emosi biasa itu yang bikin kita susah kan, mau ngapa-ngapain tuh kayak ketahan di sini. Tapi kalau dia dilepaskan keluar dari tubuh fisik kita,
itu kayak santai aja gitu. Nah jadi gimana ngelepaskan ini bisa dalam satu sesi kita kerjain, karena biasanya kalau orang punya insecure itu udah kayak masalah yang lama banget yang kita harus simpen terus kayak bertahun-tahun. Tadi Mayang juga cerita udah lama insecure sebenarnya kan, bukan cuma pas itu doang. Nah jadi udah emang lama insecure-nya, tapi bisa kita kurasin beban emosi kita keluar, bener buang semua itu cepat banget gitu, jadi nggak butuh lama-lama. Terapinya berapa lama tadi? Tadi sih nggak sampai 1 jam, ada rekamannya kan. Tapi apa sih terapi yang diterapkan sama Coach? Kalau saya memang pendekatannya lebih ke arah ngebuang beban emosinya dengan tarik nafas doang. Jadi saya cuma ngajak tarik nafas, tahan, buang, lepaskan gitu. Cuman banyak orang kan bilang tarik nafas mah dari zaman dulu semua orang ngajarin tarik nafas. Tapi kenapa emosinya tetap meledak-ledak? Ada caranya sendiri, ada langkahnya sendiri. Kita harus nemukan di mana kita buat ngebuangnya. Karena kalau tarik nafas itu kayak kunci mobil, saya kasih kuncinya Kak. Tapi pas nanya mobilnya mana coach, itu dia saya lupa parkir di mana. Punya kuncinya bisa pakai nggak? Nggak bisa, jadi percuma. Jadi kita harus punya kuncinya, tahu mobil yang mana yang harus kita buka, baru kita bisa temukan. Jadi beban emosi itu gampang buangnya, cuma tinggal tarik nafas. Tapi kita harus tahu tepatnya di mana kita buangnya. Begitu itu kebuang langsung hilang, exit dari tubuh fisik kita, dia langsung ngalamin titik di mana yang disebut dengan dramatic shifting. Jadi benar-benar emosinya tuh hilang. Saat hilang ya udah kayak dicariin, kok kosong ya. Tadinya aku ada insecure berat, nggak enak. Terus tiba-tiba hilang gitu aja. Sempat nangis nggak tadi Maya? Kayaknya enggak ya. Nangis nggak tadi? Hampir. Enggak. Nangis sih matanya. Enggak, tanya aja mau nangis. Ada rekamannya sih, nanti nonton di podcast kita aja. Aku dari tadi cengar-cengir. Boleh dipraktekin dikit nggak Coach tadi? Seperti apa cara tadi? mengkulas psikologinya? Prosesnya. Pas tarik nafas ya, biasa ya kayak cuman misalkan apa sih yang bikin kamu terbeban gitu, saya cariin dulu gitu kan. Terus kan kayak dia biasanya kayak insecure gitu, nggak enak, atau misalkan ada rasa nggak nyaman nggak sekarang? Enggak. Ketika lagi teman-teman nanyain segala macam, how do you feel? Ya udah, biarin aja. Kalau misalkan aku agak belepotan, ya udah biarin aja. Oke. Nah kalau tadi dia salah ngomong takut. Kalau di awal dia bilang katanya, kok gua kalau salah ngomong, nggak nyambung ngomongnya, ntar gua malu karena ditonton satu Indonesia gitu. Salah ngomong. Sekarang kan jawabannya udah lain nih, udah bodo amat gitu kan. Ini kayaknya konten ya, lagi dibayar yang ngomong gitu ya. Jadi bisa lihat ya flow-nya, jadi kayak benar-benar nyaman gitu, happy. Nah kalau ngebuangnya ya cuman kayak, oke, apa sih yang bikin kamu gak nyaman, rasa apa ini? Aku cari dulu sampai titiknya. Misalnya kayak tadi, yang bikin dia paling gak nyaman adalah ketika dibandingkan kan. Jadi kalau dibandingkan karena apa? Aku pengen banget bisa jadi orang yang cantik. Nah itu jadi sebuah kebutuhan yang intens banget. Nah itu yang dilepaskan. Jadi aku cuma kayak, oke, semua yang bikin keharusan kamu untuk jadi cantik ini mau nggak dilepaskan dari dalam tubuhmu? Dia bilang mau, ya udah, tarik nafas, tahan, lepaskan. Nah ketika itu dibuang, clear, ya sudah selesai. Dicek lagi ada nggak ada. Terus kita cek lagi, karena biasa emosi manusia itu dia kalau orang biasa ngelihat sebagai satu emosi, tapi enggak. Sebenarnya bentukannya itu ada banyak. Nah itu kita harus clear all semuanya sampai benar-benar bersih. Ya jadi satu-satu kita sisirin beban emosinya di mana aja, kita harus buang keluar dari tubuh fisik kita. Ketika udah keluar baru dia bisa santai aja kayak gitu. Oke. Perlu berapa kali terapi sih untuk Mayang sendiri? Kalau biasa sih sistemnya kalau saya kayak go clean ya. Jadi datang bersihin rumah, ya udah sampai bersih sampai kosong. Kalau perihal nanti di depannya ada yang kotorin lagi, ya kita tinggal bersihin lagi aja. Cuman selama dia nggak dia istilahnya tetap jaga rumahnya bersih, ya itu akan permanen selamanya. Jadi banyak klien saya yang datang cuma 1 kali setengah jam session, itu bisa 2 tahun dia nggak ada apa-apa, baik-baik aja kayak gitu.